endorse. Sayangnya nggak dikasih endorse. Ada yang minta endorse. Katanya ada yang minta endorse sama dokter aku gitu loh. MG Bams, halo. Ya ampun, kasihan banget ya sampai minta-minta lo endorse. Subhanallah. Kasihan. Gimana ya ngomongnya, bukan di ininya kakak nih. Oh, bukan level aku gitu. Sebenarnya sih iya gitu, cuman karena dia udah kurang ajar nih kan, dia udah banyak menyangkut nama-nama artis nih. Terus kemudian dia udah, yang membuat aku marah tuh karena dia bicara tentang almarhum papaku kan. Ya kalau orang-orang bilang enggak kok, dia cuman nggak ngomong yang kayak gimana-gimana. Karena aku nggak licik aja, aku nggak ngerekod dia ketika dia kan lagi live nih. Dia bilang almarhum, tentang almarhum papaku gitu loh. Almarhum papaku yang masa masuk neraka. Sekarang nggak usah ngomong lu kan artis. Aku sebelum lahir gue nggak jadi artis kok, gue jadi anak bapak gue. Dan ketika orang lain itu menyenggol Orang yang kita cintai. iya, gue nggak masalah ibaratnya gue nggak jadi artis, karena ketika gue lahir gue nggak jadi artis, gue jadi anaknya bapak Adil. Nah ketika almarhum bapak gue dibicarakan sama orang lain dengan negatif, kalau dia bilang ya mudah-mudahan bapaknya si aku kan dibilang bogel, si bogel itu masuk surga masih nggak masalah lah. Tapi kalau ngomongnya kotor, kebalikannya gitu kan nggak bener. Bedanya aku nggak licik aja dok, aku nggak ngerekod dia gitu loh, karena memang buat aku halang ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan juga gitu kan gitu loh. Cuman dia udah keterlaluan gitu sama ya. Hai sayang ya. Kakak itu udah. Iya, aku nggak mau ngomong dia sebenarnya. Cuman ketika aku berbicara kotor itu saking kotor itu saking emosinya. Iya, kamu mana ada sih orang ngomong hai sayang, kan nggak mungkin, pasti keluarnya bahasa-bahasa binatang kalau orang marah. Aku mau tanya deh dok, ada nggak orang marah terus dia nginjek harga diri atau orang yang dia cintai ngomongnya bahasa halus? Nggak mungkin. Iya sama. Makanya kadang Sekarang udah tenang kan kakaknya. Itu spontanitas lah ya. iya, spontanitas. Aku bapakku say. Jadi bulan 2 Juni bulan Juni tanggal 9 itu pas genap 2 tahun papaku gitu loh. Jadi ketika itu aku habis selamatan nih, berapa minggu ke depannya ini aku tuh ada acara kayak yasinan gitu loh. Halo Mas SG, Mas Sugeng, sayang lah pas acara yasinan itu aku dikasih tahu nih sama orang-orang gitu kalau dia lagi live dan dia ngomongin aku, itu yang ngomongin orang tua aku, yang bicara bahwa udah deh Dewi Persik nanti nanti nama kamu jatuh, nanti kamu begini. Buat aku dari dulu itu orang tua itu nomor satu. Jadi ketika aku lahir di dunia ini, aku belum jadi artis. Jadi buat aku nggak masalah. Buat aku adalah nggak boleh ada orang yang mendoakan orang tua karena doa dari orang tua aku. Aku bisa sudah no excuse gitu, dan laporan aja ke polisi itu si cadel tukang rusuh. Saya tanya sama kalian, kalau aku melapor tuh gampang. Sekarang saya mau tanya, kalau aku ini kan bukan kalau nanti yang lapor tuh harusnya yang penipuan tuh. Kalau cuman ucapan pencemaran nama baik itu masih yang aku masih bisa sabar lah. Walaupun aku kesel hati aku. Kata orang tua aku gini, udahlah nak, biarin aja, doakan baik aja. Kata papaku, kata mamaku, jangan dikit lama baik dan berubah. Itu mamaku tuh bilang kayak gitu, mamaku. Nah, nanti karena apa? Karena kamu tuh anaknya polisi, nanti akan jelek nama kamu, dikit-dikit ke kantor polisi, padahal orang itu kurang ajar sama kamu. Kamu harus belajar sama yang
sudah yang sudah kata mamaku bilang gitu. Sekarang yang ngatain Dewi Persik dari dulu sukses nggak, kata mamaku. Aku jawab enggak, mah ya udah kamu harus pasrahkan kepada Allah yang membalas. Aku lebih nurut sama ibu yang melahirkan aku ketimbang dari netizen. Muhaimin, kamu harus bisa belajar sebagai anak. Aku dulu lahir nggak jadi artis, aku lahir jadi anak. Jadi anak, aku harus bisa menjaga bapakku yang didoakan jelek. Ya, aku artis itu berarti duit dong. Masalah uang ini berbicara mengenai kehormatan orang tua. Aku lahir bukan jadi artis. Aku lahir jadi anak Muhammad Adil. Harusnya kamu jaga mulut, Mbak. Kalau kamu siapa emangnya? AC, kamu jaga mulut, kamu harus bisa jaga orang tuamu, jaga mulutmu juga. Kalau kamu pingin orang lain baik sama kamu kudu baik sama orang. Bapak yang udah meninggal kok bisa dikata-katain untuk masuk neraka, itu kan bahasa apa? Kamu mau bapak kamu didoain kayak begitu? Saya mau tanya. Gitu loh. Jadi kalau bapak kamu tuh didoain masuk surga, kamu masih mending, masih senang. Nah kalau bapak kamu dikatain masuk kan gimana coba? Yakin kamu bakalan jadi artis? Mau artis mau presiden, kalau bapaknya itu dikata-katain orang, didoain jelek, ya pasti marah lah. Kamu nggak usah kamu tuh harus bisa jaga. Gue nggak kenal sama lu dan lu nggak ada urusan sama gue, hai. Mulut lu di mana? Itu loh maksudnya. Jadi jangan bilang sama orang lain itu suruh jaga mulut gitu. Sebentar saya, aku mau swab dulu, takut ada penyakit saya. No excuse gitu. Dan kalau bawa-bawa orang tua, iyalah. Masa sabar, iya mas Sugeng. Iya. Mami udah makan, udah sayang, gue pasti baik. Semangat Mami DP, makasih sayang. Semoga almarhum di lapangan kuburnya. Kasih, aduh, guys, bener. Aduh, gatel ya. Tadi lo ngehina saya, mau dibilang saya bogel kek, mau dibilang saya itu apa kek, terserah, nggak apa-apa. Orang tua itu kehormatan kita. Bukan masalah Dewi artis harus bisa jaga omongan. Gue akan menjaga mulut gue. Gue akan sopan sama orang yang sopan sama gue. Gue bisa ngomong bahasa binatang kalau orang itu nggak sopan sama gue. Aduh, gatel. Artis jaga mulut. Attitude kamu di mana? Jadi aku mau cerita nih, di pagi-pagi ambiar kemarin itu, Kak Karen Delano itu jadi orang baik. Nih, biar Dennis itu nggak kegeeran. Karen Delano itu jadi orang baik. Aku jadi orang nggak baik dengan cara baca-baca yang ada di tim ambiar. Terus kemudian kalau dua orang, Mas Rian sama King Nasar, itu orang yang bertanya. Nah dia sudah tahu kok. Tapi ketika itu dia nggak konsekuensi, maksudnya apa? Nggak komit gitu. Ketika ketika live tiba-tiba dia langsung keluar. Terus tiba-tiba kita kaget dong. Orang mau dipertemukan sama Papi Uya, niatnya baik-baik kok. Gitu. Nikita enggak kok, dia telepon Eke. Nikita udah telepon aku bahwa dia nggak ikut campur kok. Dia udah ngubungi aku. Jadi kayak gitu ceritanya.
Jadi bukan ini. Jadi Karen Delano siapa saya? Dulu saya langsung sama Mbak Dewi suruh istirahat. Iya. Jadi nggak sampai kena COVID. Iya benar. Si Mbak itu nyerah, ya iyalah. Mami DP berani lawan Kak Nikita. Nggak usah jadi adu domba saya. Dia juga tahu kok apa akibatnya kalau dia ikut campur. Jadi nggak usah mengadu domba aku sama Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani udah ngubungi aku bahwa dia nggak ikut campur. Jadi nggak usah diadu domba gitu. Karena Nikita Mirzani sama aku tuh satu departemen. Toge, ya sayang. Sekarang aktif berpendidikan tinggi kayak gimana sih kalau misalkan orang tua kamu tiba-tiba didoakan jelek? Juga udah ada duit kok datang, ngapain? Jadi nggak sendiri dan jaga omongan orang-orang yang ngatain saya. Pahir, diri sendiri dihina dan dimaki masih bisa sabar. Betul. Orang tua itu adalah kehormatan. Kalau kalian waras, kalian akan bela orang tua kalian. Kita bisa jadi sukses karena doa orang tua. Tapi cantikan Dennis nggak apa-apa. Yang penting saya bukan penipu dan saya memberikan keperawanan saya untuk suami saya. Orang cantik itu bukan dari mukanya. Dia cantik wajar, hidung dioperasi, pipinya dioperasi. Kalau saya nggak ada operasi di muka saya paling cuman di botox, paling saya cuman dirawat muka. Orang cantik itu udah cantik. Tapi kalau misalkan orang penipu, waduh, itu sudah akhlaknya udah minus. Aku aja kenapa nggak lapor polisi, kan tadi saya sudah bilang. Saya tuh punya orang tua, ibu yang sangat baik hati. Ibu saya itu suaminya polisi. Ibu saya itu mengajarkan saya untuk sabar. Ibu saya. Bibir Dennis tuh operasi, ya di apa namanya? Disuntik, di filler kayak Karen Delano, di bibirnya ditebelin gitu. Kalian jadi kalau misalkan cantikan Dennis tapi kayaan mami, ya alhamdulillah. Karena saya berbakti sama orang tua saya. Saya mengedepankan orang tua ketimbang hal-hal yang siapapun itu saya siap nyawa aja saya kasih. Karena buat saya itu adalah orang tua itu di atas segala-galanya. Gak boleh ada yang bisa menyentuh keluarga saya. Keluarga saya itu adalah nomor 1. Gak boleh ada yang bisa aneh-aneh sama keluarga saya. Saya tidak akan mungkin jadi orang sukses tanpa doa dari orang tua saya. Saya bisa tahu attitude, saya bisa tahu sopan santun dari orang tua saya. Kalau logika kita berpikir ya, kalau kamu orang tuanya dihina, terus kemudian kamu ketawa, itu berarti kamu orang gila sayang. Kalau orang itu tidak pernah marah, itu berarti tandanya orang gila. Kalau kamu, kemudian orang tua kamu dikata-katain masuk neraka, pasti otomatis kamu namanya anak. Mana anak itu habis tahlilan orang tuanya, pasti namanya, karena kita orang waras, kita punya perasaan dan kita masih mikir, pasti akan kebawa emosinya. Pasti kamu akan bahasa binatang kayak bahasa apapun akan keluar. Walaupun itu bukan keluar dari bahasa binatang atau apa ya, padahal cuma ketikan ya istilahnya. Kita ketikan ya. Gitu loh. Janef sayang, makasih. Jadi jangan bilang bahwa lu tuh artis harus bisa jaga omongan lu. Gue gak bisa menjaga omongan gue karena gue bukan orang gila. Gue gak bisa jaga omongan gue di saat bapak gue didoakan jelek sama orang lain. Gitu. Ini aku sekarang diapain? Oh. Aduh gatel banget sampai sekarang habis di apa? Gatel banget habis di swab sayang.
Hah? Ya mau. Aku habis di swab ini, soalnya kan malam ini mau ngejuri di Indosiar. Ku bunuh nih orang yang menghina orang tua kita. Ya iyalah. Terima kasih sayang. Suci, makasih hamil. Oh ya, mudah-mudahan kamu selamat ya. Ibu dan anaknya. Mami cuma ngomong kotor, cuma dia ngomongin orang susah. Ya iyalah. Mana ada sih orang dia ngatain netizen seluruh Indonesia miskin. Gimana orang kayak begitu coba? Dia mah miskin mentalnya. Kalau kita mah yang penting yang penting kaya hatinya. Coba kalau dia kaya hatinya. Mami tuh nggak sedih. Mami tuh habis di swab sayang. Habis di swab. Jadi agak gatel gitu. Iya, mana ada sih? Katanya, itu kan cuman konten. Kalau konten itu jangan yang merusak moral generasi kita dong. Masa itu ngajarin anak-anak muda untuk tidak menghargai orang tua, untuk tidak menghargai orang lain. Aduh, kotor nih sayang. Dengan bilang orang netizen miskinnya ngontrak rumahnya kan. Mana bener kayak begitu. Jangan terkenal hanya karena menghujat orang, say. Jangan ini, yang tiga ini. Kalau saya tuh dari kemarin tuh nggak marah. Saya tuh sama Mami Astrid bilang sama saya, Mami Astrid kan telepon mama saya untuk aku supaya tidak emosi gitu kan. Terus kata Mami Astrid, jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Akhirnya mami aku bilang, dia juga bilang kita nggak ada akhlak, padahal dia sendiri lah. Makanya sayang, ya. Apa sayang? Suntik vitamin. Oh ya, sebentar sayang. Jadi kemarin itu Mami Astrid itu ngubungi mama saya. Itu ngubungi mami saya di Jember dan bilang jangan sampai DP ke kantor polisi. Soalnya nanti bisa keenakan dia, nanti malah kayak stripping sinetron. Jadi mending mami DP itu senang-senang aja bikin kayak canda-canda.